Halo semuanya, kembali lagi bareng kita di Archer Film, alur cerita film. Kali ini kita telah sampai di pembahasan Harry Potter episode terakhir yang berjudul Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju videonya. Usai pemakaman Dobby, si peri rumah yang terbunuh sewaktu menyelamatkan Harry dan teman-temannya dari Bellatrix dan Lucius Malfoy, Harry, Ron dan Hermione pun menemui Goblin Gripok yang mereka selamatkan untuk bertanya, mengapa Bellatrix mengira pedang Godric Gryffindor itu berada di brankasnya di Gringotts? Gripok pun menjelaskan kalau Bellatrix juga menyimpan pedang Gryffindor di brankasnya. Namun tanpa Bellatrix sadari, pedang yang dia simpan itu ternyata palsu dan kepalsuan itu hanya bisa diketahui oleh para goblin. Gripok pun juga mengatakan kalau pedang replika Godric Gryffindor itu adalah buatan salah seorang profesor di Hogwarts yang tidak lain adalah Severus Snape. Ketika bertanya mengapa Snape memalsukan pedang itu, si Goblin Gripok pun tidak menjawab dan justru mengatakan kalau sangat banyak benda berharga yang disimpan di Gringotts. Mendengar semua itu, Harry pun menyuruh Goblin Gripok untuk membawanya masuk dan menyusup ke dalam brankas di Gringotts untuk mencari keberadaan Horcrux milik Voldemort yang dia yakini juga disimpan di brankas milik Bellatrix. Goblin itu pun menyetujuinya, namun dia meminta imbalan dengan pedang Godric Gryffindor. Usai percakapan itu, Harry pun lalu keluar dan berdiskusi dengan Ron dan Hermione, apakah akan menyerahkan pedang itu ke Goblin Gripok. Sebelum mengambil keputusan, mereka juga menemui sang pembuat tongkat sihir yaitu Tuan Ollivander. Di sana dia menunjukkan tongkat milik Bellatrix dan Draco Malfoy yang telah dirampasnya dan bertanya apakah tongkat itu aman untuk mereka gunakan. Tuan Ollivander pun mengatakan kalau mereka harus menggunakan tongkat itu dengan berhati-hati. Harry lalu kembali bertanya tentang Deathly Hallows atau relikui kematian kepada Tuan Ollivander. Namun Tuan Ollivander pun mengatakan kalau dia tidak mempercayai legenda tersebut. Harry pun mengatakan kalau Tuan Ollivander berbohong. Harry mengetahui kalau Tuan Ollivander telah mengatakan keberadaan tongkat Elder Wand berada di makam Dumbledore kepada Voldemort, dan menjelaskan kalau Voldemort telah berhasil menemukannya. Raut muka Tuan Ollivander pun mendadak berubah karena mendengar ucapan Harry Potter. Esok hari pun tiba, Ron dan Hermione pun menyamar sebagai Bellatrix dan seorang Death Eater menggunakan ramuan Polyjuice, untuk bisa menyusup ke dalam brankas Bellatrix di Gringotts. Diikuti dengan Harry dan Goblin Gripok yang bersembunyi di balik jubah sihir milik Harry Potter. Di sini Hermione meminta Goblin penjaga untuk mengantarnya ke brankas milik Bellatrix Lestrange. Namun ternyata para goblin di sana sudah mengetahui penyamaran mereka berdua. Ketika penjaga mendekat dan hendak menangkapnya, Harry pun menyihir goblin tersebut dan mereka pun akhirnya berhasil melewati penjagaan dan dibawa ke brankas milik Bellatrix. Namun di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah air terjun yang menghapus semua mantra, hingga penyamaran mereka pun akhirnya terungkap. Kereta itu lalu menjatuhkan mereka semua ke dasar jurang. Beruntung Hermione mampu membaca mantra tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka semua. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan menuju brankas milik Bellatrix. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh naga penjaga yang berada di sana. Lalu Gripok mengambil lonceng dari sebuah peti di sana dan menjelaskan bahwa naga penjaga tersebut akan merasa kesakitan ketika mendengar suara lonceng. Mereka pun akhirnya bisa melewati naga tersebut dengan mudah dan berhasil memasuki brankas milik Bellatrix. Sesampainya di dalam brankas, Harry yang memiliki ikatan dengan Horcrux tersebut pun bisa merasakan keberadaannya. Dan ketika Harry menemukannya, tak sengaja Hermione menyentuh salah satu benda di sana dan barang-barang tersebut pun mulai berlipat ganda. Ternyata semua barang-barang di sana telah dimantrai dengan mantra Gemino yang akan membuatnya berlipat ganda ketika ada orang yang menyentuhnya. Dengan susah payah akhirnya Harry mampu mendapatkan Horcrux Voldemort yang berupa piala milik Hufflepuff. Namun ketika telah mendapatkan Horcrux tersebut, Gripok justru mengkhianati mereka bertiga dengan menguncinya di dalam brankas dan mencuri pedang Godric Gryffindor. Dengan memanfaatkan barang-barang di sana yang terus berlipat ganda, mereka bertiga pun berhasil lolos dari brankas tersebut dari celah di atas brankas. Namun ketika mereka berhasil keluar, para penjaga telah menunggunya dan menyerang mereka. Tak kehabisan akal, mereka menaiki naga penjaga tadi dan membawa mereka pergi dari bank tersebut. Singkat cerita mereka yang berhasil kabur dari bank tersebut pun melompat ke dalam air dan berhasil selamat. Namun di saat Harry di dalam air, dia kembali mendapat penglihatan bahwa Voldemort mengetahui mereka telah mengambil Horcrux-nya dan membunuh semua penjaga dan goblin di Gringotts. Harry juga mengetahui kalau Horcrux yang selanjutnya berada di Hogwarts dan berhubungan dengan Ravenclaw. Mereka pun berencana menuju Hogwarts dengan melewati pintu rahasia yang terletak di Hogsmeade. Sementara itu di Gringotts, Voldemort yang telah membunuh semua penjaga dan goblin di sana, berencana mengumpulkan semua pasukannya untuk mencari Harry Potter. Di sini kita juga melihat Gripok yang ikut tewas karena serangan Voldemort dan juga pedang Gryffindor yang kembali menghilang.
Singkat cerita, Harry, Ron dan Hermione pun akhirnya sampai di Hogsmeade. Namun di sana, para pelahap maut ternyata telah mengetahui dan berusaha mencari keberadaan Harry Potter. Mereka bertiga pun berhasil menyelinap hingga sampai di satu gang buntu. Mereka disambut oleh seorang pria tua yang sangat mirip dengan Dumbledore. Pria itu ternyata adalah Aberforth Dumbledore, adik dari Albus Dumbledore. Di sini Harry akhirnya mengetahui kalau orang yang selama ini menuntun Harry dari potongan cermin yang dipegangnya adalah Aberforth Dumbledore. Di sini juga Harry tahu kalau Aberforth lah yang telah mengirim Dobby untuk menyelamatkannya dari cengkraman Bellatrix dan Malfoy. Harry lalu menceritakan misinya untuk mencari Horcrux di Hogwarts dan meminta Aberforth untuk membantunya. Aberforth awalnya menolak karena menganggap misi itu adalah bunuh diri. Namun akhirnya Aberforth pun menyetujui permintaan Harry dan ingin membantunya. Aberforth lalu meminta lukisan Ariana untuk menuju sisi lain dari lukisan itu. Ariana pun terlihat kembali dengan seseorang. Dan ketika orang itu mendekat, lukisan Ariana pun terbuka dan muncul Neville dari sana. Neville pun lalu membawa Harry untuk melintasi terowongan di balik lukisan Ariana, di mana terowongan itu adalah jalan rahasia menuju Hogwarts. Harry, Ron dan Hermione yang dibimbing oleh Neville pun akhirnya sampai di Hogwarts dan bertemu dengan para siswa yang sebelumnya direkrut oleh Harry. Tanpa berlama-lama, Harry mengungkapkan tujuannya ke Hogwarts adalah mencari Horcrux milik Voldemort yang ada hubungannya dengan Ravenclaw. Luna pun kemudian berkata kalau mungkin yang dia cari adalah mahkota diadem Rowena Ravenclaw yang telah lama hilang. Namun masalahnya, selama berabad-abad, tak ada seorang pun yang tahu keberadaan mahkota tersebut. Di tengah perbincangan tiba-tiba Ginny datang dan menyampaikan kepada Harry kalau Severus Snape telah mengetahui keberadaan Harry sebelumnya yang berada di Hogsmeade. Tak selang lama, Severus Snape pun mengumpulkan semua siswa di aula dan mengancam akan menghukum siapa saja orang yang mengetahui dan telah membantu Harry Potter. Tanpa diduga, Harry justru keluar dari barisan dan ingin menghadapi Severus Snape. Kemunculan Harry juga diiringi oleh kemunculan para anggota Order of Phoenix yang tersisa. Ketika Snape ingin menyerang Harry Potter, muncullah Profesor McGonagall yang akhirnya bertarung dengan Snape. Di pertempuran ini terlihat Snape yang hanya bertahan dari serangan McGonagall dan mengarahkan serangan itu kepada dua pelahap maut yang menjaga di sana hingga tewas. Snape pun akhirnya kabur dari Hogwarts. Para siswa pun terlihat sangat senang karena Hogwarts telah kembali seperti semula. Namun tak selang lama, terdengar suara Voldemort yang membuat para siswa ketakutan. Di sini Voldemort mengatakan kalau dia tidak akan menyerang Hogwarts kalau mereka menyerahkan Harry Potter kepadanya. Mendengar ucapan Voldemort, para siswa Slytherin berencana menangkap Harry dan menyerahkannya kepada Voldemort. Namun di lain sisi, semua siswa merapat dan ingin melindungi Harry Potter. McGonagall pun lalu menyuruh Argus untuk mengurung para siswa Slytherin di ruangan bawah tanah. Harry lalu menemui McGonagall dan meminta waktu untuk mencari Horcrux tersebut di Hogwarts. McGonagall pun membantu Harry dengan mengamankan seluruh kastil. Para guru dan siswa pun keluar kastil dan memberi mantra perlindungan di Hogwarts. Di sini juga McGonagall menggunakan mantra yang sangat hebat dan menyuruh ribuan penjaga untuk mengamankan perbatasan di Hogwarts. Berpindah ke dalam kastil, Harry, Ron dan Hermione mulai membagi tugas mereka, di mana Harry bertugas mencari mahkota Rowena Ravenclaw, sementara Ron dan Hermione bertugas mengambil taring basilik di ruangan rahasia untuk menghancurkan Horcrux yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Di sini Luna memandu Harry untuk bertanya kepada hantu Helena Ravenclaw, anak dari Rowena Ravenclaw, tentang keberadaan mahkota ibunya karena keberadaan mahkota tersebut hanya diketahui oleh orang yang sudah mati. Harry lalu bergegas menemui hantu Helena Ravenclaw dan mengutarakan maksudnya. Awalnya, Helena tidak mempercayai kalau Harry ingin menghancurkan mahkota tersebut. Karena dulu, ada seorang siswa yang juga berkata ingin menghancurkan mahkota tersebut, namun dia justru mencemarinya dengan sihir hitam yang kejam yaitu Voldemort. Namun akhirnya Helena pun membantu Harry karena Harry terus meyakinkan Helena akan maksudnya menghancurkan mahkota tersebut. Sementara itu di luar kastil, Voldemort dan ribuan pasukannya mulai menghujani Hogwarts dengan serangan yang sangat dahsyat. Perlindungan sihir yang mereka buat untuk melindungi Hogwarts pun perlahan runtuh. Melihat semua itu, para anggota Orde dan juga semua murid mulai bersiap untuk menghadapi serangan dari Voldemort dan para pengikutnya. Sementara itu di sisi lain, Ron dan Hermione berhasil masuk ke ruangan basilik dan mengambil taring dari kerangkanya. Ron lalu menyuruh Hermione untuk menghancurkan Horcrux yang mereka temukan dari dalam brankas Bellatrix. Voldemort pun mulai merasa kesakitan karena Horcrux-nya kembali dihancurkan. Tak tinggal diam, amarah Voldemort mulai memuncak dan menyerang pelindung sihir di Hogwarts dengan sekuat tenaga dan mampu menghancurkannya seorang diri. Mengetahui sihir pelindung telah lenyap, para pengikut Voldemort pun mulai berusaha masuk ke dalam Hogwarts dari segala sisi. Di sisi belakang, Neville berhasil menghancurkan jembatan penghubung dan menjatuhkan semua pengikut Voldemort ke dasar jurang.
sementara para patung penjaga perbatasan juga menghalangi para raksasa yang hendak masuk ke dalam Hogwarts. Sementara di dalam kastil, para pelahap maut yang berhasil masuk pun langsung berhadapan dengan para guru dan anggota orde di sana yang juga bertarung mati-matian. Harry yang sudah mengetahui kalau mahkota Rowena Ravenclaw berada di ruang kebutuhan pun bergegas ke sana dan berhasil menemukannya. Namun ketika Harry hendak mengambil mahkota tersebut, Malfoy dan anak buahnya juga datang dan berusaha menyerang Harry. Namun di saat yang bersamaan, Ron dan Hermione pun datang dan langsung menyerang Malfoy dan anak buahnya hingga mereka berlari dari tempat tersebut. Karena pertarungan tersebut, mahkota Rowena Ravenclaw pun justru terlempar ke atas tumpukan benda di sana. Harry dan Hermione pun berusaha mencari keberadaan mahkota tersebut. Sementara Ron mengejar Malfoy dan anak buahnya yang berlari. Ketika Harry menemukan mahkota itu kembali, Ron datang dan berkata kalau mereka harus pergi karena anak buah Malfoy membakar ruangan tersebut. Dengan sekuat tenaga Harry dan teman-temannya berusaha menghindari kobaran api tersebut. Beruntungnya, mereka bertiga menemukan sapu terbang di sana dan menggunakannya untuk pergi dari ruangan itu. Di sisi lain, satu anak buah Malfoy pun harus jatuh dan tewas di dalam kobaran api tersebut. Harry yang melihat mereka dalam kesulitan memutuskan untuk kembali dan membantu Malfoy dan temannya yang tersisa. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di luar, Harry langsung menghancurkan mahkota tersebut dengan taring basilis yang dibawa Ron tadi. Ron pun langsung menendang mahkota itu ke dalam ruangan kebutuhan yang telah dipenuhi oleh kobaran api. Di luar kastil, Voldemort kembali merasa kesakitan dan mulai melemah karena satu Horcrux-nya kembali dihancurkan. Menyadari semua itu, Voldemort pun memutuskan untuk mundur dan juga mengamankan Nagini. Harry yang berpikir kalau Nagini adalah Horcrux-nya Voldemort yang terakhir pun berusaha masuk ke dalam pikirannya untuk mencari keberadaan Voldemort dan membunuh Nagini. Tak butuh waktu lama Harry pun mengetahui keberadaan mereka dan bergegas menghampirinya. Namun ketika di perjalanan, mereka dihadang oleh para pelahap maut, raksasa dan juga laba-laba yang menyerangnya. Ketika ribuan Dementor datang untuk menyerang mereka, beruntung Aberforth datang dan mengeluarkan Patronus yang sangat dahsyat sehingga para Dementor tersebut bisa dikalahkan. Harry pun bergegas melanjutkan perjalanan dan berhasil sampai di tempat Voldemort berada. Namun di sana, Harry justru melihat percakapan Voldemort bersama Severus Snape. Voldemort mengatakan kalau tongkat Elder tidak mau melayaninya karena tongkat sihir hanya akan melayani orang yang telah membunuh pemiliknya dahulu. Dengan kata lain tongkat itu hanya akan melayani Snape yang telah membunuh Dumbledore. Di sini, Voldemort pun ingin membunuh Snape agar tongkat Elder mampu melayaninya dengan sempurna. Voldemort lalu melumpuhkan Snape, lalu menyuruh Nagini untuk menghabisinya. Setelah mengira Snape telah tewas, Voldemort dan Nagini pun bergegas pergi dari sana. Setelah Voldemort pergi, Harry dan teman-temannya menghampiri Snape yang hampir tewas di sana. Snape lalu menyuruh Harry untuk mengambil air matanya, untuk melihat ingatannya melalui pensif. Tak beberapa lama, Voldemort kembali memasuki pikiran semua orang dan memerintahkan pasukannya untuk mundur. Voldemort pun juga berbicara kepada Harry, untuk menemuinya di hutan terlarang atau Voldemort akan menghabisi semua orang-orang yang bertarung untuk Harry. Harry, Ron dan Hermione pun lalu kembali ke Hogwarts dan melihat banyak teman-temannya harus tewas dalam pertempuran itu. Remus dan isternya, dan juga kakak Ron yaitu Fred harus tewas dalam pertempuran itu. Harry lalu pergi ke ruangan Dumbledore untuk melihat memori Snape melalui pensif. Harry pun terkejut ketika melihat ke dalam ingatan Snape. Di sini Harry mengetahui kalau Lily ibunya Harry adalah cinta pertama Snape. Dan ketika Snape mengetahui isi ramalan bahwa Harry lah yang akan menjadi lawan dari Voldemort, Snape meminta Dumbledore untuk menyembunyikan keluarga Potter dari serangan Voldemort. Namun rencana itu gagal yang membuat Snape menangis karena Lily, orang yang dia cintai harus tewas di tangan Voldemort. Dumbledore lalu meminta Snape untuk melindungi Harry ketika Voldemort kembali. Snape menyetujuinya dengan imbalan tak ada orang yang tahu akan kebaikannya. Dari ingatan Snape jugalah kita tahu bahwa Snape yang membantu Dumbledore ketika menghancurkan Horcrux cincin milik ibu Voldemort. Dan juga Snape memang sengaja ditunjuk oleh Dumbledore untuk membunuhnya agar Voldemort bisa mempercayainya. Di sini Harry juga mengetahui bahwa di saat Voldemort membunuh orang tua Harry, mantranya mantul dan tanpa sengaja potongan jiwa Voldemort masuk ke dalam tubuh Harry. Dengan kata lain, Harry adalah Horcrux Voldemort yang tak sengaja dia ciptakan di malam pembunuhan itu. Itulah alasan Harry bisa berbicara dengan ular dan bisa memasuki pikiran Voldemort karena Harry adalah Horcrux-nya. Di sini Dumbledore juga mengatakan kalau di saat yang tepat, Harry harus tewas agar keabadian Voldemort tidak terjadi. Harry juga melihat kalau Snape lah yang mengeluarkan Patronus rusa betina yang sama persis dengan milik ibunya, dan membantunya menemukan pedang Godric Gryffindor di episode sebelumnya. Melihat semua kebenaran itu, Harry memutuskan untuk menemui Voldemort di hutan terlarang dan menyerahkan jiwanya.
Harry juga mengatakan kepada Ron dan Hermione, kalau dirinya adalah Horcrux Voldemort dan itulah alasannya bisa merasakan keberadaan Horcrux yang lainnya. Harry pun berpesan agar mereka tidak ikut dan menyuruh mereka berdua untuk membunuh ular Voldemort. Selesai dari sana, Harry lalu bergegas masuk ke dalam hutan terlarang. Namun sebelum masuk, Harry menggunakan batu kebangkitan agar dirinya bisa bangkit kembali setelah dibunuh oleh Voldemort. Arwah orang tua Harry, Remus, dan Sirius pun muncul. Mereka berbicara sejenak untuk meyakinkan Harry akan kematian yang akan menghampirinya. Setelah meyakinkan dirinya, Harry pun bergegas menemui Voldemort yang ternyata telah menunggunya. Hagrid yang menjadi tawanan Voldemort pun terlihat sangat terkejut dengan kedatangan Harry. Dan tanpa berbicara panjang, Voldemort pun langsung mengarahkan kutukan pembunuh kepada Harry Potter. Setelah kejadian itu, Harry tersadar sedang berada di sebuah tempat dan bertemu dengan Dumbledore. Di sana dia juga melihat salah satu jiwa Voldemort yang berada dalam dirinya telah mati. Di sana Dumbledore juga mengatakan seperti yang kita lihat di memori snap tadi bahwa Harry adalah Horcrux Voldemort. Dumbledore lalu mengatakan kepada Harry kalau dia bisa kembali hidup kalau dia mau. Dumbledore lalu meninggalkan Harry agar dia kembali hidup. Di sisi lain, Narcissa, istri Lucius memastikan kondisi Harry apakah sudah mati. Sebenarnya di sini Narcissa mengetahui kalau Harry masih hidup. Namun dia berbohong dan mengatakan Harry telah mati karena mengetahui Draco masih hidup dan Harry juga telah menyelamatkannya. Esok harinya, Voldemort beserta para pengikutnya membawa Harry Potter yang mereka yakini telah mati ke Hogwarts. Semua orang pun tercengang, karena mendengar bahwa Harry Potter telah mati. Voldemort mengatakan bahwa mereka semua harus menjadi budaknya. Draco yang sebelumnya berada di sisi Hogwarts dengan berat hati harus berpindah ke sisi kegelapan dan kembali bersama orang tuanya. Dilanjut Neville yang ikut maju, awalnya mereka menganggap dia ingin bergabung. Namun Neville justru mengatakan kalau semangat Harry tetap akan berada di hati mereka. Neville lalu mengangkat pedang Gryffindor yang muncul dari topi sihir, diikuti Harry Potter yang kemudian bangkit dan menyerang Nagini. Namun serangan itu terpantul ke arah pelahap maut dan melumpuhkan mereka. Mengetahui kebangkitan Harry Potter, Lucius dan keluarganya memutuskan untuk pergi karena mereka menyadari kalau Voldemort tidak akan mampu meneruskan semua ini. Akhirnya pertarungan terakhir antara Harry dan Voldemort pun tak bisa dihindarkan. Di sini Harry mencoba memisahkan antara Nagini dan Voldemort agar dia bisa membunuhnya. Namun ketika hendak menyerang Nagini, Voldemort lebih dulu menyerang Harry dan menghancurkan taring basilik yang dibawanya. Hermione lalu mengalihkan perhatian Nagini agar mengejarnya. Ketika Nagini hendak mendekat ke arah Hermione, Ron datang dan hendak menyerang Nagini dengan taring basilik yang dibawanya, namun Nagini lebih dulu menyerang Ron yang membuat taring basilik di tangannya terlempar. Di sisi lain, terjadi pertarungan hebat antara Ibu Ron Weasley dengan Bellatrix. Dan akhirnya Ibu Ron bisa membunuh Bellatrix dan menghancurkannya. Berpindah ke Harry dan Voldemort. Harry yang sudah tertekan dengan serangan Voldemort, merangkul tubuh Voldemort dan menjatuhkan diri mereka ke dalam jurang yang dalam. Namun Voldemort mampu membawa mereka kembali ke halaman Hogwarts dan mereka melanjutkan pertempuran di sana. Pertempuran hebat antara kedua penyihir ini pun terus berlanjut. Di sisi lain, terlihat Ron dan Hermione yang telah terdesak oleh serangan Nagini. Di saat mereka tersudutkan dan Nagini hendak membunuh mereka berdua, tiba-tiba Neville datang dan berhasil membunuh Nagini dengan pedang Godric Gryffindor yang kembali muncul padanya. Karena semua Horcrux-nya telah dihancurkan, kekuatan Voldemort pun menghilang dan dia pun mulai hancur menjadi abu. Dan Voldemort pun akhirnya bisa dimusnahkan. Setelah kematian Voldemort, Harry lalu melihat keadaan semua orang usai pertempuran itu dan terlihat raut bahagia di wajah mereka. Harry lalu mengajak Ron dan Hermione menuju jembatan. Di sana dia mengatakan alasan mengapa tongkat Elder tidak patuh kepada Voldemort. Dia menjelaskan kalau dari awal, tongkat itu tidak pernah menjadi milik Snape. Karena sebelum Snape membunuh Dumbledore, Draco lebih dulu melucuti tongkat Elder dari tangan Dumbledore, yang artinya tongkat Elder menjadi milik Draco setelah kematian Dumbledore. Dan Harry pun juga mampu merebut tongkat itu dari tangan Draco Malfoy. Maka, dari awal Harry-lah pemilik tongkat Elder setelah merebut tongkat dari tangan Malfoy. Setelah menjelaskan semua itu, Harry memilih mematahkan tongkat Elder dan membuangnya ke dasar jurang. Waktu pun berlalu 19 tahun setelah kejadian itu. Di sini terlihat Harry yang telah menikah dengan Ginny sudah mempunyai 3 anak yaitu James Sirius Potter, Albus Severus Potter dan Lily Potter. Di sana Harry mengantar anaknya untuk menuju Hogwarts dan meyakinkan Albus Severus Potter yang takut jika dia akan masuk asrama Slytherin. Di sini Harry mengatakan kalau nama yang diselipkan kepadanya adalah nama kepala sekolah Hogwarts yang juga berasal dari Slytherin. Di sini juga terlihat Ron dan Hermione yang telah menikah dan mempunyai 2 orang anak yaitu Rose Weasley dan Hugo Weasley. Kereta menuju Hogwarts pun berangkat dan film Harry Potter pun selesai.